Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Haryanto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022-2023, kategori 1, gelombang 2, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 22016201112. Siap melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Tayu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap untuk belajar untuk hari ini? Siap. Alhamdulillah. Kalau gitu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dulu. Ketua kelasnya Mbak Intan, silahkan untuk mempersiapkan. Dibantu siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya ya. Semangat ya ini ya. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada siapa? Sari, kenapa? Selain itu semuanya masuk ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan buku-bukunya dikeluarkan, alat tulisnya yang diperlukan. Dan semuanya siap? Oke. Kalau gitu, hari ini kita belajar materi sejarah apa hari ini? Iya, kemarin kita bahasnya udah teori. Jadi materi utama kita adalah tentang proses islamisasi atau islamisasi dari kedatangan, penyebaran, pengaruh Islam dalam hal nanti kerajaan sampai ke budaya yang akan kita bahas nanti tentang alkulturasi. Tapi hari ini yang kita bahas adalah cara penyebarannya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang kedatangannya yang soal teori, masih ingat teorinya? Masih. Apa saja coba? Teori alam, Oke, betul sekali. Yang hari ini kita bahasnya tentang caranya. Kalau kemarin kedatangannya dari mana? Walaupun Islam itu awalnya dari Arab atau Mekah, tapi ketika datang ke Indonesia bukan hanya dari jalur Arab, tapi dari berbagai belahan dunia, di mana ada 4 tadi, ya. Capaian pembelajarannya. Jadi peserta didik mampu memahami konsep dasar kerajaan Islam, menganalisis serta mengevaluasi manusia dalam kerajaan Islam. Jadi ini capaian pembelajarannya ya. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran hari ini adalah diharapkan dapat menganalisis. Menganalisis berarti kalian mengetahui gimana prosesnya, caranya, kondisinya, pengaruhnya, dan sebagainya. Ya, sampai akhirnya membuat sebuah rangkuman atau laporan dari hasil analisis yang kalian lakukan. Manfaat kita belajar sejarah apa? Kalau kalian lihat ini tanaman. Sesuatu yang ditanam dari benih tumbuh. Yang namanya belajar sejarah itu juga sama. Apapun yang kita pelajari itu ibarat kita menanam sebuah tanaman yang nanti akan tumbuh menghasilkan buah yang bisa kita nikmati. Ketika kita menanam sesuatu itu dengan sebuah kerja keras, insya Allah buahnya juga manis. Apalagi kalau kita mempelajari tentang Islam di sini. Kalian kan rata-rata mohon maaf dari kecil langsung Islam karena orang tuanya Islam ya. Tapi apakah kalian tahu Islam itu datang dari mana? Ya, lalu kenapa harus Islam? Mungkin kalau orang-orang yang udah mendapatkan suatu pencerahan, kenapa saya harus Islam? Tapi kebanyakan walaupun kita Islam, apalagi masyarakat, kadang mohon maaf ada istilah Islam KTP.
Islam tapi tidak tahu kenapa Islam. Nah, jadi dari sini kita diharapkan bisa tahu kenapa Islam. Islam itu suatu agama yang benar-benar luar biasa dari kedatangannya sampai proses penyebarannya yang begitu toleransi. Ya. Nah, oke. Nah, kalau kalian lihat ini peta apa kira-kira? Masuknya agama Islam. Kira-kira masuknya dari mana ini? Arab. Di sini ya. Arab. Habis itu? Habis itu? Habis itu? Habis itu? Iya. Intinya Islam itu pertama kali lahir di Arab, tapi banyak menyebar ke daerah-daerah lain. Makanya di Indonesia dijelaskan ada berapa teori tentang asal-usul Islam? 4. Teori mana? Kalau yang Arab, 2. Oke, pintar. Dan masuknya pertama kali ke mana ini? Yang di Indonesia? Lebih tepatnya di daerah pesisir, dan ini merupakan daerah yang lalu lintas perdagangan dunia semua lewat sini. Makanya disebut Selat Malaka. Sampai sekarang pun Singapura, Indonesia di sini banyak pelabuhan-pelabuhan internasional. Dan Islam pertama masuk lewat situ dan menyebar ke berbagai belahan. Kalian bisa lihat dari Sumatera ke Jawa, Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Iya kan? Oke. Nah, teorinya tadi ya, ini saya tampilkan ada beberapa tokoh, tapi kemarin kan kita udah bahas, kita lewati saja. Tadi kalian juga udah mengingat jawabannya betul sekali. Ternyata, nah kalau yang ini, apa ini? Tandur? Maju mundur-mundur? Oh enggak. Ini kalau orang Jawa nyebutnya tandur pari. Ada filosofinya. Kalau kalian lihat foto ini gimana? Kalau orang yang melakukan segala sesuatu dengan santai banget, akhirnya apa yang dikerjakan nggak akan jadi maksimal. Santai boleh, tapi harus sambil serius juga. Iya kan? Kalau ini kesantaian, ini pasang gaya. Nah, tapi kalau yang sampingnya kalian bisa lihat, insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Makanya lihat lebih cepat ya. Oke. Tandur pari. Oke. Nah, ini tadi proses kedatangan Islam yang petanya untuk Indonesia ya. Dari Indonesia menyebar ke berbagai belahan. Yang diawali dari tadi pesisir. Dan nanti di sini muncul kerajaan pertama yang akan kita bahas selanjutnya, Samudra Pasai. Nah, oke. Udah ya. Nah, oke, pertanyaan coba. Berasal dari manakah agama Islam? Arab. Ada berapa teori tadi? Oke. Bagaimana cara penyebaran agama Islam di Indonesia? Atau menyebar? Iya. Oke, pintar-pintar ya ternyata ya. Iya, jadi inilah nanti yang akan kita bahas. Ya. Oke. Nah, ini udah kelompok ke kelompoknya masing-masing? Sudah, alhamdulillah. Berarti langsung saja tugas kalian sesuai dengan kelompoknya ini nanti adalah melakukan diskusi. Di mana setiap kelompok di sini udah kelihatan ya. Kelompoknya Mbak Naila tentang perdagangan. Jadi hanya membahas tentang perdagangan. Kelompoknya Mbak Angesti ya. Aduh, cantik ini kok ya. Bahasnya tentang apa? Sebenarnya istilahnya yang bagus itu pernikahan. Tapi kalau di buku-buku ya udah kita ikut aja ya. Ketiga kelompok politik adalah Mbak Nala. Keempat pendidikan. Dan seterusnya. Nah, tugas kalian mendiskusikan sesuai dengan judul yang saya berikan kepada kelompok kalian. Poin-poinnya
cari pertanyaan. Apa yang pengen kalian ketahui tentang tema yang saya berikan tadi atau judulnya. Habis itu kalian jawab. Mungkin contohnya, kenapa kok harus lewat jalur perdagangan? Kelebihannya apa? Pengaruhnya jalur ini terhadap penyebaran Islam gimana? Setiap jalur, setiap saluran mesti mempunyai pengaruhnya, kelebihannya masing-masing. Oke, paham ya? Oke, kalau gitu silakan untuk perwakilan kelompok, ketuanya maju ke depan untuk mengambil lembar kerjanya. Silakan. Ya, di situ udah ada petunjuknya, dipelajari baik-baik ya. Nanti ngisinya di lembar jawab yang sebelah sini. Kalau masih kurang di belakang. Tapi jangan lupa diisi identitasnya dulu, ya. Oke. Nah, saya kasih kurang lebih waktu 20 menit untuk diskusi. Ya, buku-bukunya silahkan bisa dikeluarkan, ya, peralatan tulisnya, lalu juga boleh menggunakan HP. Saya juga tadi udah mengirim jurnal, modul, dan artikel, sama link video mungkin kalau kalian mau jadiin referensi. Ya, silahkan dilakukan. Kalau ada yang bingung, silahkan nanti ditanyakan. Ya. Ini bagi-bagi tugas ya, Ben. Kalau nggak apa-apa, ini nanti dicopot staples tadi. Ini dapat judul apa tadi? Politik. Politik. Berarti tentang apa ini kalau politik? Tentang politik. Iya, politik itu hubungannya tentang pemerintahan, pasti. Pemerintahan berarti kalau zaman dulu apa? Iya, betul. Jadi tentang kebijakan kerajaan yang ada hubungannya dengan politik, terutama penyebaran Islam. Nah, ini nanti mau berluas ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Iya, oke. Dapat judul apa? Perkawinan. Oke, pernikahan atau perkawinan kalau bahasa Jawanya kawinan ya. Oke. Jadi ini ada hubungannya dengan Islam tapi melalui media itu. Gimana caranya dituangkan di sini yang kemarin di modul bisa dirangkum hasilnya apa? Pertanyaannya mungkin kelebihannya, contoh pernikahannya, langsung pengaruhnya dari pernikahan ini. Nah, ya, semuanya ya dituangkan di situ. Silahkan ya. Sambil diisi ya. Kalau ini jadi udah diisi. Nah, ini diisi. Bagi-bagi tugas ya. Silahkan langsung diisi. Ini gimana? Udah? Sudah baru tahan Pak. Iya, jangan lupa identitasnya juga ya. Dapat apa ini Mbak Azura dan kawan-kawan? Perdagangan. Ya, kita paham ya. Nanti pengaruhnya. Kenapa kok lewat perdagangan? Lalu pengaruhnya apa? Kelebihannya apa? Dampak dari perdagangan ini dalam penyebaran Islam gimana? Gitu ya. Mas Siva? Pendidikan. Pendidikan jadi sekolah ya. Kalau sekarang. Kalau dulu apa? Pesantren. Iya. Ya, jadi nanti gimana pesantrennya? Baik formal, informal kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan serba formal ya. Tapi ya informal. Cuma ini yang kita bahas di era dulu ketika penyebaran Islam. Silahkan nanti dituangkan pengaruhnya apa, dampaknya. Nah, mungkin bisa dicari tahu atau mungkin yang lainnya yang belum bisa ditemukan di ya, gitu. Silahkan langsung dituangkan di situ nggak apa-apa. Nanti kalau coret aja, ya. Gimana? Udah? Dapat kelompok materi apa ini kelompoknya? Tasawuf. Tasawuf apa itu? Ajaran? Iya, betul sekali. Ini memang agak spesial daripada kelompok yang lain. Kayak ini lebih ke budaya Arabnya ada, tapi yang dialkulturasikan dengan budaya Indonesia. Saya harapkan 20 menit. Silahkan untuk saling bekerja sama. Nanti kalau udah selesai kita gantian untuk mempresentasikan hasil rangkumannya ke depan dengan perwakilan 1 atau 2 anak. Habis itu mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan kita bisa tanya jawab.
ini udah sampai mana? Sudah sampai pertanyaan keempat. Oh. Jadi ya itu dibikin rangkuman, nggak harus per poin, tapi dibikin kayak paragraf nggak apa-apa. Lalu dibikin per poin juga nggak apa-apa. Tapi nanti intinya ketika disampaikan dalam sebuah deskripsi ya, atau kalimat. Jadi menyambung, saling menyambung. Ya, saling membantu ya, saling memberikan ide, gagasan. Jangan takut salah, kita sama-sama belajar di sini. Pakai waktu kurang lebih tinggal 5 menitan ya. Segera dikondisikan, habis itu biar lebih enak majunya perwakilan saja. Kira-kira nanti siapa? 1, 2, atau 3 orang dari setiap kelompok ya. Yang lainnya tetap di belakang sambil mengondisikan kalau ada pertanyaan dari yang lain. Gimana ini? Udah? Sudah selesai. Ya. Nanti boleh sambil majunya selain bawa itu boleh bawa HP ya. Jadi nanti kalian majunya selain melaporkan dari apa yang ada di lembar kerja yang tadi diambil oleh ketua kelompok kalian LKPD atau lembar kerja, kalian boleh sambil bawa HP juga nanti untuk referensi. Kan kemarin saya memberikan referensi lewat HP. Kemudian daripada buku langsung ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa di situ, ataupun mungkin bisa searching di internet untuk mencari. Gimana? Apakah sudah selesai? Coba kelompok perdagangan gimana? Sudah? Kelompok perkawinan? Kelompok politik? Sudah? Kelompok pendidikan udah selesai? Kelompok kesenian? Tasawuf? Oke, berarti sambil proses saja kita mulai mempresentasikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kepada yang mempresentasikan. Silahkan kita mulai dari yang pertama aja biar urut ya. Kelompok perdagangan silahkan yang mau maju siapa perwakilan. Boleh 1, 2, atau 3 orang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 1 dengan topik saluran perdagangan akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh rekan kami Vina Purniasih. Kepada Vina Purniasih kami persilakan. Saluran perdagangan. Jalur ini mendasari kemunculan Islam di Indonesia pada abad ke-7, 16 Masehi. Islam dibawa oleh pedagang Islam dengan damai. Banyak pedagang Muslim yang datang ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga ikut menyebarkan dakwah Islam. Diawali dengan berdagang, kemudian kegiatan dakwah dilakukan lewat aktivitas pendidikan informal. Pada saat ini, kontak personal antara pedagang yang merekap sebagai mubalik dengan masyarakat sekitar. Dalam hal ini pendidikan mentransferkan ilmu, nilai, dan keterampilan. Proses ini kemudian membuat Islam diterima secara luas oleh masyarakat. Karena kegiatan ini melibatkan semua golongan masyarakat. Jadi masyarakat itu pasti pada tertarik nih dengan penyaluran agama Islam dengan cara perdagangan. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang bagus. Ada mungkin komentar lain? Mbak Messi? Iya, silakan. Jadi kenapa melalui perdagangan itu menjadi saluran yang efektif? Karena kan melibatkan golongan masyarakat, semua golongan. Kalau nggak perdagangan itu kan melibatkan semua golongan, jadi nggak akan terwujud begitu berinteraksi secara langsung, jadi bisa mempengaruhi dari pihak. Oke, sekian.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para audiens semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan close kepada kelompok 1. Intinya kalian tahu nggak kenapa Islam itu menyebar melalui jalur perdagangan? Salah satunya adalah letak Indonesia yang begitu strategis, yaitu di antara dua benua dan dua benua apa? Australia dan betul, di antara dua samudra. Oke, betul sekali, pinter. Akibat letaknya yang begitu strategis, akhirnya menyebabkan terjadinya perdagangan. Dan perdagangan ini bukan hanya mencapai atau berinteraksi dengan satu golongan, tapi dari semua golongan, dari golongan biasa sampai golongan makanya dikenal sebagai media atau saluran Islamisasi yang paling efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai cara penyebaran Islam di Indonesia dalam saluran perkawinan. Perkenalkan, nama saya Angesti Sekaramadita, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Altof, absen 22. Untuk cara penyebaran Islam di Indonesia, saluran perkawinan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya, Raden Rahmat, Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain itu tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Dan cara untuk memeluk agama Islam pun tidak terlalu sulit, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar mengingat adanya keluarga muslim yang menghasilkan keturunan muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Dalam beberapa dapat diceritakan adanya proses ini. Dalam beberapa abad diceritakan adanya proses ini. Yang pertama, Maulana Ishak menikahi Putri Blambangan dan melahirkan Sunan Giri. Yang kedua, Babat Cirebon diceritakan perkawinan antara Putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, Babat Tuban menceritakan perkawinan antara Raden Ayu Teja, Putri Adipati Tuban dengan Syekh Ngabdurrahman. Yang keempat dan yang terakhir, pernikahan Raja Majapahit dengan Putri Syekh Bentong yang melahirkan Raden Patah. Raden Patah kemudian menjadi pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Untuk cara penyebaran Islam melalui perkawinan adalah para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan. Dan selanjutnya para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya Raden Rahmat, Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Kalau kita lihat, yang namanya perdagangan itu ketika datang ke Indonesia nggak langsung bisa balik seperti kondisi sekarang. Karena zaman dulu itu mereka berlayar itu memanfaatkan angin. Dan itu bertiup sekitar 6 bulan sekali untuk pergantian. Jadi akhirnya menyebabkan mereka melakukan interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Elian Nabil sebagai perwakilan kelompok politik dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Najla Zalia Azahra dari perwakilan kelompok politik. Di sini kita akan membahas saluran politik, penyebaran agama Islam melalui saluran politik. Nah, pertama, asal mula penyebaran Islam itu melalui jaluran politik dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada raja-raja yang berkuasa. Contohnya, Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fatahillah untuk menduduki wilayah Jawa dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Raden Samudra Pewari Kerajaan Daha dalam kondisi terancam akibat perebutan tahta sehingga meminta bantuan dari Kerajaan Demak. Sultan Demak mau membantu asalkan semua pengikutnya memeluk agama Islam.
Saluran politik memiliki kelebihan karena di masa itu masyarakat akan mengikuti karena rakyat memiliki kepatuhan terhadap raja. Kan Mbak Azura. Ya, perkenalkan nama saya Naila Azura. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan menurut perspektif sudut pandang saya. Nah, menurut saya, jika penyebaran Islam dilakukan melalui saluran politik itu kayak ada unsur sedikit keterpaksaan ya. Soalnya kan bila penguasanya sudah memasuki apa itu namanya kayak agama Islam, kan pengikutnya juga harus ikut Islam. Nah, menurut saya itu kayak ada unsur keterpaksaannya, sedangkan kita itu harus memasuki agama Islam itu berdasarkan keikhlasan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 4 yaitu saluran pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, perkenalkan nama saya Asyufatita Prameda dan rekan saya Muhammad Faisal Amri akan membacakan proses atau terjadinya saluran pendidikan. Dalam buku Atlas Wali Songo yang disusun Agus Sundoyo, pesantren merupakan salah satu wujud Islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari zaman Hindu dan Buddha. Melalui peran wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, sistem pendidikan lokal tersebut diakulturasikan dengan nilai Islam. Seiring waktu, proses akulturasi tersebut memunculkan sistem pendidikan Islam yang disebut dengan pesantren. Selanjutnya, para ulama, kiai, dan guru dapat dilakukan berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Pada saat itu terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan. Di antara lain, Kiai Dukuh adalah guru Maulana Yusuf di Kerajaan Banten, Kiai Ageng Sela adalah guru dari Joko Tingkir, serta Syah Yusuf merupakan penasihat agama Sultan Ageng Tirtoyoso di Kerajaan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 5 dari kelompok saluran kesenian. Nah, gimana sih cara penyebaran Islam melalui seni? Cara penyebaran Islam melalui seni ada beberapa cara, yaitu melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Nah, saluran seni apa aja? Yang paling terkenal, seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Salah satu sunan yang penyebarannya melalui seni adalah Sunan Kalijaga. Dengan cara cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, tetapi oleh Sunan Kalijaga diselipkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Lalu, bagaimana cara Sunan Bonang menyebarkan Islam melalui seni musik? Cara Sunan Bonang menyebarkan Islam melalui seni musik adalah oleh Sunan Bonang serta ganding yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar Islam. Kelebihan cara penyebaran Islam melalui kesenian. Mampu berinteraksi secara langsung. Saluran tasawuf. Di sini kami akan menjelaskan diskusi hasil cara penyebaran Islam di Indonesia. Tasawuf sendiri berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Kemudian pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya, karena disesuaikan dengan alam pikir masyarakatnya. Pada sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat pada sekitar abad ke-17. Kemudian, bukti-bukti dari saluran ini dapat diketahui dari sejarah Banten, Babat, Tanah Jawi, dan Mahikayat Raja-Raja Pasai. Oke, sebelum kita biar kalian semangat ya,
Tadi kan kita udah selesai mengerjakan laporannya, udah mempresentasikan. Lir ilir tandure wong sumiler tak ijo royo royo tak sangguh teman dan anyar. Kuis. Jadi saya pengen tahu hasil dari tadi kita mempelajari materi cara penyebaran Islam di Indonesia yang melalui 6 jalur. Nah, ini linknya, kalau yang nggak mau ngetik link monggo, kalau yang lalu bisa di scan. Silahkan mengerjakan sendiri. Udah semua? Oke, alhamdulillah. Kurang bagus kan saya adakan perbaikan. Nanti belajar dulu, habis itu ngerjain lagi. Tapi kalau yang udah bagus, bisa kita pengayaan ya, atau penambahan nilai biar makin memperdalam materi lagi. Bisa ngerjain, atau mungkin nanti bisa membuat sebuah hal yang lain, atau bikin rangkuman, atau menganalisis dari sebuah lagu. Kayak minta tolong beberapa untuk menyimpulkan dari apa yang kita pelajari tentang cara penyebaran Islam di Indonesia. Kira-kira habis dari pembelajaran ini, kesimpulannya apa yang kalian dapatkan dari penyebaran Islam yang ada di Indonesia ini? Silahkan, siapa? Angkat tangan. Ya, silakan Mbak Zuda. Ya, kesimpulannya, perkembangan Islam tidak lepas dari para pedagang yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Contohnya adalah teori Gujarat, pedagang dari Gujarat datang ke Indonesia dan membawa agama Islam. Ada juga pedagang dari Arab, namanya teori Arab. Selain itu ada lagi teori lain yang berdagang seperti dengan adanya teori Cina dan teori Persia. Kemudian, proses penyebaran agama Islam juga tidak lepas dari akulturasi dengan kebudayaan sebelum masuknya Islam. Beberapa akulturasi tersebut di permainan tradisional, wayang, masjid yang tidak melepaskan ajaran Islam dan kebudayaan lama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Azura, kita beri close ya. Oh iya, Mas Arya Tama, silahkan Mas Arya Tama. Ya. Kesimpulannya adalah Islamisasi di Indonesia dilakukan dengan cara yang damai, tanpa melalui paksaan. Meskipun pada saat itu telah terjadi pemanfaatan kekuasaan oleh penguasa muslim di Indonesia. Rakyat Indonesia dapat menerima keberadaan Islam tanpa melepaskan keyakinan dan praktik keagamaan yang telah ada sebelumnya. Adapun kedatangan Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Untuk proses Islamisasi di Indonesia melalui beberapa jalur, yaitu jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur pendidikan, tasawuf, politik, serta seni dan budaya. Terima kasih Mas Arya Tama, kita berikan close. Oke Mbak Intan, silakan Mbak Intan. Dalam sejarahnya, penyebaran agama Islam di Indonesia ada 4 teori, yaitu ada teori Arab, teori Persia, teori Cina, dan teori Gujarat. Penyebaran agama Islam di Indonesia berlangsung secara cepat. Ajaran yang memuat nilai ketakwaan pada Tuhan, kedamaian, dan kesetaraan antar manusia menarik minat masyarakat Indonesia untuk menerima dan memeluk agama Islam. Hal ini tercermin dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan di berbagai wilayah Indonesia. Terdapat beberapa saluran penyebaran pengaruh Islam di Indonesia sehingga bisa tersebar dan perkembangannya pesat di Nusantara. Antara lain melalui saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, pendidikan, seni budaya, dan saluran politik. Jadi, cara penyebaran disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, Pak, melalui 6 saluran, yaitu ada saluran perdagangan, ada saluran pendidikan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran politik, dan juga saluran kesenian. Ada beberapa teman yang kalian yang udah menyampaikan kesimpulan. Jadi, kalau kita pelajari materi ini, Islam itu agama yang cinta kedamaian, yang mengedepankan tentang arti toleransi, menghargai tentang perbedaan. Makanya ketika Islam datang ke Indonesia dan disebarkan,
Islam itu disebarkan dengan cara damai. Penyebarannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia melalui kayak kesenian. Oke, kesimpulannya seperti itu ya. Selama berarti sudah selesai. Untuk tugas minggu depannya, tolong dipelajari materi selanjutnya. Karena tadi udah bahas tentang, kemarin udah bahas tentang teori. Tadi tentang, kalau teori kedatangan ya, ini cara penyebarannya. Tadi minggu depan kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam. Nah, seperti Samudra Pasai, Demak, udah bahas bagian tentang ada kayak Raden Patah, Pak, hasil pernikahan siapa dan siapa akhirnya jadi raja pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa. Nanti kita bahas tentang proses kerajaan-kerajaannya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti kalau nggak ada, semua paham tentang materi cara penyebaran Islam di Indonesia ya? Alhamdulillah. Kalau udah paham, kita akhiri pembelajaran hari ini ya dengan berdoa. Oke, ketua kelas saya persilahkan untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Oke, selamat pagi. Biar semangatnya tetap pagi, walaupun siang ya, tetap selamat pagi, tapi biar semangat tetap seperti pagi. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat, nanti habis ini pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.